Pesawaran merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Lampung ini diresmikan pada tanggal 17 Juli tahun 2007. Sebelumnya, kabupaten ini menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Terdiri atas 7 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 1173,77 km persegi. Sebagian besar lahan di kabupaten itu digunakan untuk sawah dan kegiatan pertanian lainnya. Ibu kotanya adalah Gedong Tataan. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 November tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran. Semula kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Daerah ini kaya akan sumber daya alam pertanian, perkebunan dan kehutanan. Belakangan ini, pemerintah Kabupaten Pemkab Pesawaran serius menggali dan mengembangkan potensi pariwisata di wilayah setempat. Melalui Dinas Pariwisata setempat, pengembangan potensi pariwisata dilakukan dalam program One Village One Destination (OVOD), khususnya wisata berbasis pedesaan. Salah satu bentuk keseriusan itu yakni meningkatkan pengetahuan dan sumber daya manusia guna memaksimalkan pengelolaan objek wisata desa. Pesawaran terdiri atas 7 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 1173,77 km persegi. Sebagian besar lahan di kabupaten itu digunakan untuk sawah dan kegiatan pertanian lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 sebanyak 477.165 jiwa. Sebagian besar penduduk di sana bekerja sebagai petani dan pekebun. Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten dengan pesona pariwisata yang strategis. Selain berbatasan langsung dengan kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran juga memiliki bibir pantai di beberapa daerah, sehingga pesona pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran dapat menjadi daya tarik tersendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya publikasi yang menggambarkan terkait profil pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran guna menjadi bahan rujukan, evaluasi dan pertimbangan kebijakan pariwisata ke depannya. Tak terlalu banyak yang diketahui publik tentang Pesawaran, tapi nyatanya ada hal menarik yang perlu disimak. Berikut 6 fakta menarik Pesawaran yang telah dirangkum dari berbagai sumber. 1. Lokasi transmigrasi pertama di era Belanda. Dalam buku naskah sumber arsip, penelusuran sejarah kolonisasi desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Afdeling Telok Betong, tahun 1905 sampai tahun 1930, wilayah Pesawaran merupakan lokasi transmigrasi pertama yang dipilih pemerintahan Hindia Belanda pada 1905. Proyek yang disebut kolonisasi masyarakat Kedu di Pulau Jawa ke daerah Gedong Tataan, Telok Betong, Lampung, itu dipimpin langsung oleh Residen H. G. Heiting. Upaya transmigrasi tersebut dilakukan lantaran antara jumlah produksi dan konsumsi tidak seimbang. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya pengangguran dan situasi di Kedu menjadi tidak aman. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu meminta izin kepada pemangku adat Lampung di Padang Ratu Kedondong untuk menggunakan lahan di Gedong Tataan. Lahan dipilih lantaran tanahnya terbilang subur dan dikelilingi sungai yang mengalir. Diharapkan para transmigran bisa bertani dengan baik di sana. Setelah izin diperoleh, proses transmigrasi berlangsung selama beberapa tahun hingga 1913. Total 6.000 jiwa dari Kedu dipindahkan ke Gedong Tataan yang berjarak sekitar 27 km arah barat dari Telok Betong. 2. Punya kawasan ekonomi khusus pariwisata. Teluk Pandan di Kabupaten Pesawaran, Lampung, ditetapkan oleh Bupati Pesawaran sebagai kawasan ekonomi khusus (KEP) pariwisata pada 2018. Kawasan itu dipilih lantaran memiliki objek wisata pantai dan beberapa pulau kecil. Luasnya mencapai 649 hektare, 301 hektare diantaranya sudah dalam kondisi clean and clear yang bersertifikat. KEP pariwisata itu diharapkan bisa menarik pihak investor untuk berinvestasi dengan berbekal insentif yang tersedia. Namun, kegiatan ekonomi diharapkan tidak mengganggu ekosistem yang ada sehingga bisa berdampak negatif dalam jangka panjang. Kabupaten Pesawaran mempunyai rumah adat yang disebut Lamban Balak Agung. Secara umum, rumah tradisional yang berbentuk rumah panggung ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama disebut tian yang merupakan tangga masuk ke rumah panggung. Selanjutnya, ada lepau atau bekanda yang merupakan bagian teras atas depan rumah. Berlanjut ke lapang luah yang menjadi ruang tamu dan tempat menggelar musyawarah adat. Berikutnya,
Lapang lom yang difungsikan sebagai tempat berkumpul dan berdoa. Ruang pribadi pemilik rumah terdiri dari bilik kebik merupakan kamar utama dan tebelayak untuk menyebut kamar kedua. Rumah adat juga memiliki sekudu atau ruang belakang yang diperuntukkan bagi ibu-ibu. Sementara panggahek atau loteng rumah biasanya dijadikan tempat penyimpanan barang-barang untuk keperluan ada, barang pecah belah, hingga barang pusaka. Masih di bagian belakang terdapat dapo atau dapur yang terbagi menjadi sekelak sebagai tempat memasak, dan gahang, tempat mencuci perabotan dapur. Bagian bawah rumah yang disebut bah lamban biasanya digunakan untuk menyimpan hasil panen. 4. Pesona hutan mangrove. Pesawaran memiliki destinasi wisata alam yang lengkap. Salah satu yang bisa dikunjungi adalah hutan mangrove Petengoran. Lokasinya berada di antara Pantai Sariringgung dan Pantai Dewi Mandapa. Termasuk destinasi wisata edukasi, hutan ini berdiri di lahan seluas 113 hektare. Saat di lokasi, Anda diberi pilihan mau ke area sebelah kiri terlebih dahulu atau ke kanan. Kedua sisi tersebut memiliki keunikan dan keindahannya masing-masing. Di bagian kanan Anda bisa melewati tengah hutan mangrove yang rimbun. Sementara itu, di bagian kiri Anda akan merasakan suasana yang sedikit berbeda, yakni hutan mangrove yang lebat dan berdampingan dengan lautan yang tenang. Banyak destinasi unggulan di Kabupaten Pesawaran di antara Pulau Pahawang. Pulau Pahawang yang terletak di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung masuk posisi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia, ATWI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Menteri Parekraf, Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, program ATWI dirancang sebagai apresiasi dan dukungan terhadap pengembangan desa wisata di daerah. Rangkaian acara Festival Pahawang Culture merupakan rangkaian dari penilaian dalam 50 desa terbaik di nominasi ATWI tahun 2022, serta Festival Pahawang berhasil menembus karisma event Nusantara dan masuk dalam 110 event terbaik Indonesia. Tim penilaian ATWI akan berada di sini selama 3 hari, ini termasuk paling lama penilaian. Artinya dengan masuknya nominasi ATWI serta karisma event Nusantara, Pahawang is double win. Untuk wisata bahari dan pantai masih menjadi destinasi favorit wisatawan baik lokal maupun luar daerah, antara lain Pantai Mas Mutun, Mutun Tembikil, Pulau Tangkil, Ketapang Bahari, Clara 1 dan 2, Bensam. Tetapi khususnya Pulau Pahawang kunjungannya sangat signifikan, terlebih ada fasilitas berupa Villa Andreas, Villa Lanadaya yang menjadi fasilitas utama wisata pulau, ujarnya. Selain wisata pantai, ternyata Kabupaten Pesawaran masih memiliki banyak destinasi wisata alternatif, seperti air terjun, sungai serta campground atau lokasi kemah keluarga. Tempat wisata tersebut diantara adalah wisata air terjun Anglo, air terjun Sinar 3, air terjun Ciupang. Kemudian ada wisata camping ground, di Bukit Cendana di Desa Harapan Jaya, dan W Mios di Tahura Wan Abdul Rahman. Mari kita mengenal Kabupaten Lampung Selatan Gerbang Pulau Sumatera. Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105,14 sampai dengan 105,45, bujur timur dan 5,15 sampai dengan 6 lintang selatan. Dengan demikian sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis. Daerah yang terletak paling ujung bagian selatan Pulau Sumatera ini memiliki sebuah pelabuhan di Kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Jarak antara Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, dengan Pelabuhan Merak, Provinsi Banten, kurang lebih 29 km dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Selain memiliki Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki Bandara Raden Inten II yang terletak di Kecamatan Natar. Kalianda adalah ibu kota Kabupaten Lampung Selatan yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Lampung Selatan.
Kalianda juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, di Provinsi Lampung, Indonesia. Kecamatan ini terletak di kaki Gunung Rajabasa. Kalianda juga terletak di tepi pantai di sepanjang Teluk Lampung. Asal kata Kalianda konon berasal dari kata we, air, dan handak putih. Kalianda resmi menjadi ibu kota Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 1982. Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 2109,74 km persegi, berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dengan kantor pusat pemerintahan di Kota Kalianda, yang diresmikan menjadi ibu kota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari tahun 1982. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tanggamus, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2006, terjadi pemekaran Kabupaten Pesawaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada tahun 2008, terjadi pemekaran di Kabupaten Lampung Selatan yaitu, Kecamatan Tanjung Sari, Wei Sulan, Wei Panji, dan Kecamatan Bakauheni. Dengan demikian jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan secara existing berjumlah 17 kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 256 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Natar sebagai kecamatan terluas, yaitu 250,88 km persegi. Dari luas keseluruhan Kabupaten Lampung Selatan tersebut, 45.785 ha digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 122.742 ha merupakan lahan bukan sawah. Jenis penggunaan lahan sawah yang terbanyak adalah tada hujan dengan 1 kali penanaman padi dalam setahun. Sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah yang terbanyak adalah tegal kebun. Kabupaten Lampung Selatan memiliki 42 pulau, besar maupun kecil. Pulau yang terluas adalah Pulau Sebesi dengan luas 4.643. Selain berbagai destinasi wisata alam berupa pantai dan pegunungan, Lampung Selatan juga tengah mengembangkan desa wisata dan kebudayaan, serta agrowisata seluas 5 hektar di samping Gor Wei Handak. Pengembangan Lampung Selatan sebagai daerah wisata juga didukung dengan adanya pembangunan Bakauheni Harbor City, BHC, yang terletak di Kecamatan Bakauheni. Pembangunan wisata terpadu ini merupakan proyek nasional berskala internasional. Selain itu, Lampung Selatan juga telah ditetapkan oleh nasional sebagai daerah wilayah pengembangan industri, yaitu di Kecamatan Ketapang dan Katibung. Banyak hal menarik yang bisa Anda temukan di Lampung Selatan. Kabupaten Serambi Sumatera ini memiliki sejuta potensi wisata yang siap untuk Anda kunjungi baik wisata bahari, wisata pegunungan, wisata kebudayaan maupun religi. 1. Pantai Ketang Kalianda. 2. Pantai Sebalang. 3. Air Terjun Wei Kalam. 4. Pantai Batu Lapis. 5. Pemandian air panas Wei Belerang. 6. Pantai Wartawan. 7. Desa Wisata Kunjir. 8. Pulau Mengkudu. 9. Kahai Beach. 10. Pantai Wisata Tanjung Tua. 11. Menara Siger Lampung. 12. Air Terjun Cijuet. 13. Air Terjun Wei Tayas. 14. Pantai Pasir Putih Lampung. 15. Dermaga Bom Kalianda. 16. Wisata Wei Guyuran. 17. Pantai Guci Batu Kapal. 18. Pantai Minang Rua. 19. Granit Indah Batu Tumpang. 20. KJA Mina Wisata Pulau Condong. 21. Batu Alif. 22. Lembah Hijau. 23. Pantai Tapakera Lampung Selatan. 24. Pantai Onario Puri Dewata. 25. Cagar Alam Krakatau.